Yesaya itu jaraknya 600. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tapi berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Ini parah nih. Ente kadang-kadang ya. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Mau mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Yesaya 29 ayat 12 itu bukan Muhammad, tetapi bangsa yang buta huruf, orang-orang yang buta huruf. Jadi kalau mencocokkan Muhammad yang buta huruf itu untuk dijadi nabi di situ, jauh sekali. Saudara-saudara semua paham, orang-orang Kristen semua paham bahwa itu bukan ditujukan kepada siapapun, tetapi orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca firman Tuhan, yang tidak mengenal. Jadi udah berapa ayat dirampas oleh Muslim. Somad mengatakan dalam videonya bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu tentang Nabi Muhammad, seorang nabi yang seperti engkau ini. Maksudnya seperti Musa ini. Itulah nabi yang diriwayatkan, yang diramalkan, yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Kenapa? 610 tahun kemudian setelah Yesus Kristus, Muhammad nongol dan dia bilang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Al-Quran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti anaknya sendiri, saking banyaknya cerita Muhammad di dalam Alkitab. Saya bilang tidak ada satu potong ayat pun yang menyebut nama Muhammad ataupun sifat-sifat Muhammad untuk menjadi nabi setelah itu. Nggak ada, saudara. Inilah kekacauan para muslim ini. Kain nama yang dari Kristen masuk Islam, yang ngomong kayak tadi, Yesaya 29 ayat 12, itu Muhammad. Astagfirullahaladzim. Tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Kalau ada nabi dari Arab, ya onta, ataupun orang yang mau terkenal, mau viral. Sehingga banyak sekali acara-acara, dongeng-dongeng yang sengaja disampaikan tanpa bukti dan halusinasi semuanya. Lucu ya, ada orang Kristen yang masuk Islam seperti Kainama, Donditan, Agustan. Semua salah sangka semua. Hanya karena ingin, maka ceritanya besar-besar. Felix Yau. Tahu nggak kamu bahwa begitu kamu masuk Islam itu menambah penjahat? Sedangkan kalau kita memberitakan Injil dan Muslim datang kepada Yesus, mengurangi penjahat itu datang kepada kita, menjadi orang baik. Nah ini semuanya akan terjadi sama rata nanti, penjahat dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ini ada Ipung Atria, dia pernah mewawancarai saya, datang ke rumah saya dulu di Tangerang. Si Ipung ini, dan mempengaruhi anak-anak saya. Bohong semua cerita Ipung ini. Gak merujuk kepada kebenaran sedikit pun tidak ada. Jadi mari kita beritakan Injil dengan jujur. Jangan seperti Ipung dan Kainama ini. Sering sekali si Ipung ini
mewawancarai dan menjadikan narasumbernya itu Kainama, Agus Kainama. Oh, begitu ketemu saya di sana dulu si Kainama, saya babak belurin di situ juga. Saya bilang kalau ada nabi dari Arab, saya masuk Islam sekarang juga. Kalau ada nama Muhammad dalam Alkitab, ramalannya itu, saya masuk Islam sekarang juga. Tapi ya mereka akal-akalan sebut ayat ini, ayat itu. Saya sudah membuktikan, bahkan menulis sebuah buku tidak ada nabi dari Arab. Bukunya 200 halaman lebih. Kalau memang ada nabi dari Arab, ya itu nabi palsu. Karena Yesus meramalkan dalam Matius 24 ayat 11, palsu. Matius 24 ayat 24. Guru-guru palsu, gembala-gembala palsu. Itu yang akan muncul setelah Yesus Kristus. Jadi tidak ada ramalan seperti yang ditulis dalam surat As-Saff ayat 6, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Salah. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi itu katanya kata Yesus Kristus Isa Al-Masih akan datangnya seorang nabi yang namanya Ahmad. Katanya diucapkan oleh Yesus. Begitu saya buka Injil, tidak ada satu ayat pun yang meramalkan tentang adanya nabi setelah Yesus Kristus, setelah Isa Al-Masih, seperti yang ditulis Sof ayat 6 tadi. Nggak ada. Terlanjur malu saudara-saudara muslim ini mempertahankan imannya. Ramalan-ramalan bohong seperti itu nggak ada, nggak terbukti. Ayo Somat, ada nggak Somat? Cari lagi ayat seperti Kainama itu. Nggak akan ketemu, apalagi Kainama kan 600 tahun setelah itu muncul Nabi Muhammad. Nggak ada. Antara Yesaya dengan Yesus saja itu 700 tahun. Kemudian antara Yesus dengan Muhammad itu 610 tahun. Jadi 1300 tahun baru muncul Muhammad yang diramalkan itu. Nggak pernah Yesaya menyebut Muhammad dengan tanda-tanda, hanya dengan menyebut buta huruf. Orang jauh dari kita, jadi ada 1300 tambah 1400, sudah berapa itu? Sudah 2000 tahun lebih ngomong tentang buta huruf. Jadi kalau ada muslim yang buta huruf, ya nabi kalau begitu, nabi Arab. Aneh, saudara-saudara kalau begitu. Hanya untuk membenarkan kenabiannya, itu Muhammad akan jadi buta huruf. Enggak. Orang buta huruf dijadikan nabi, orang buta huruf dijadikan pemimpin. Lucu ini. Hussein Gaza. Bagaimana kamu ini? Jadi secara banyak bohong. Demikian. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akan gempur terus para pembohong firman Tuhan ini. Kita bangun ke depan ini Murtadin Center. Murtadin Center itu ya di Indonesia dan Amerika. Saya tetap akan memimpin ke depan. Saudara-saudara Murtadin maju terus memberitakan Injil kepada saudara dan keluarga Anda. Jangan lupa, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati.